Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solih-solihah. Good morning. Mudah-mudahan anak solih-solihah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 2, subtema 3 tentang bentuk-bentuk benda atau bangun ruang. Setiap benda di sekitar kita itu mempunyai bentuknya masing-masing. Ada yang berbentuk seperti ini, disebut dengan bentuk balok. Kemudian ada yang seperti ini, disebut dengan kubus. Yang seperti ini disebut dengan bola. Dan yang ini disebut dengan tabung. Bentuk-bentuk tersebut disebut juga bangun ruang karena mempunyai isi atau ruang di dalamnya, dan disebut juga 3 dimensi karena bisa dilihat dari berbagai arah, bisa dari depan, bisa dari samping, bisa dari atas. Untuk lebih memahami bentuk-bentuk tersebut, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, balok. Balok mempunyai 6 sisi. Ada bagian atau sisi atas sama dengan bagian bawah. Kemudian bagian samping kiri sama dengan samping kanan. Dan ada bagian depan sama dengan bagian belakangnya. Untuk lebih memahami, mari kita perhatikan contoh benda yang berbentuk balok. Ini adalah contoh benda yang berbentuk balok, yaitu kotak pasta gigi atau dus pasta gigi. Nah, balok itu mempunyai 6 sisi. Ada bagian sebelah kanan sama dengan bagian sebelah kiri. Kemudian sisi atau bagian sebelah depan sama ukurannya dengan bagian belakang. Dan bagian atau sisi atas sama dengan bagian atau sisi bawah. Contoh benda lain yang berbentuk balok ada kotak pensil, kemudian ada juga kulkas, lalu ada juga penghapus, dan masih banyak benda lainnya yang berbentuk balok. Yang kedua, kubus. Kubus mempunyai 6 sisi atau 6 bagian yang bentuk dan ukurannya sama. Berbeda dengan balok, kubus itu punya bagian-bagian yang ukurannya sama. Mari perhatikan contoh berikut. Contoh benda yang berbentuk kubus adalah Rubik. Kubus itu mempunyai 6 sisi yang sama. 1, ini atasnya 2, ini bawahnya 3, 4, 5, 6, mempunyai 6 bagian. Dan ukurannya itu dan bentuknya juga sama. Contoh benda lain yang berbentuk kubus. Ada dadu, kemudian ada juga kotak hadiah atau dus hadiah yang berbentuk kubus. Selanjutnya ada lemari yang berbentuk kubus. Bentuk yang ketiga ada bentuk bola. Bola ini hanya mempunyai 1 sisi saja. Mari perhatikan contoh benda berikut. Kemudian ini ada contoh benda yang berbentuk bola. Seperti ini ya. Bola ini mempunyai 1 sisi. Contoh benda lain yang berbentuk bola. Ini disebut dengan globe atau bola dunia. Kemudian buah-buahan yang berbentuk bola, contohnya semangka. Lalu ada kelereng yang berbentuknya bola.
Dan bola-bola lainnya, misalkan bola basket, bola kasti, itu juga berbentuk bola. Tabung. Tabung punya 3 sisi. Bagian atas atau sisi atas disebut dengan tutup. Bagian bawah disebut dengan alas. Bagian atas dan bawah mempunyai bentuk seperti lingkaran dan ukurannya sama. Kemudian yang di sebelah sininya disebut dengan selimutnya. Mari perhatikan contoh benda berikut. Ini ada benda yang berbentuk tabung, yaitu botol minum. Tabung mempunyai 3 sisi. Sisi atas disebut dengan tutup. Lalu sisi bawahnya ini disebut dengan alas. Dan kemudian ada bagian ini. Ini adalah disebut dengan bagian selimut. Jadi bagian atas dan bawah itu ukurannya sama dan juga bentuknya sama. Contoh benda lain yang berbentuk tabung. Ada celengan, kemudian cangkir atau gelas, dan ada kaleng susu, dan masih banyak benda lain yang berbentuk tabung. Alhamdulillahirobbilalamin, untuk materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan penjelasan dari Bu Hera dapat dipahami ya. Tugas hari ini, tolong anak soleh-soleha mengerjakan Ayo Berlatih halaman 139. Ada 6 soal menuliskan bentuk-bentuk benda berikut. Kemudian halaman 145 ada 4 soal menuliskan bentuk-bentuk benda berikut. Hanya dituliskan saja nomor 1 bentuknya itu apa, balok atau kubus. Selanjutnya sampai nomor 6. Kemudian halaman 145 juga sama. Nomor 1 ada 3 benda. 3 benda ini disebut dengan bentuk apa. Tetap semangat semuanya untuk mengerjakannya ya. Mohon bimbingannya kepada ayah dan bunda di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.